Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Najib. Saya dari mahasiswa manajemen Universitas Semarang, ingin menjelaskan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Al-Quran merupakan kitab suci sebagai umat Islam yang mencakup segala aspek yang ada di dalam kehidupan manusia. Al-Quran perlu dipahami dan dikaji lebih mendalam oleh orang mukmin agar mampu menjalankan tugas dan kewajiban sebagai khalifah atau penguasa di muka bumi. Al-Quran adalah salah satu pedoman yang paling utama untuk menjalankan kehidupan agar dapat meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Secara etimologi, Al-Quran berasal dari kata qara'a, yaqra'u, qira'atan atau Qur'anan yang berarti mengumpulkan, al-jama'u dan menghimpun, adlamu. Sedangkan secara terminologi syariat, Al-Quran adalah mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW, bahkan terbesar pula dibandingkan mukjizat para nabi sebelumnya. Al-Quran membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkan sebelumnya. Fungsi Al-Quran antara lain adalah menerapkan dan menjelaskan Al-Quran kebenaran mutlak, pembenar sebagai furqan atau perbedaan antara hak dan yang batil, baik dan buruk, sebagai obat penyakit, sebagai pemberi kabar gembira, sebagai hidayah atau petunjuk, sebagai peringatan, sebagai cahaya petunjuk, sebagai pedoman hidup, dan sebagai pelajaran. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa sumber hukum adalah segala sesuatu yang berupa tulisan, dokumen, naskah, dan lain sebagainya yang dipergunakan oleh suatu bangsa sebagai pedoman hidupnya pada masa tertentu. Jadi sumber hukum Islam adalah asal atau tempat pengambilan hukum Islam. Berbicara masalah sumber hukum dalam Islam, ternyata Allah sendiri telah menentukan sumber hukum dan ajaran Islam yang wajib diikuti oleh setiap muslim, yakni sebagai firman Allah pada surat An-Nisa ayat 59. Dari beberapa pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa sumber hukum Islam berarti asal, pokok, atau dasar pengambilan hukum Islam yang dapat dijadikan dalil atau argumentasi sebagai bukti atas kebenaran Islam itu sendiri. Pokok-pokok kandungan dalam Al-Quran antara lain petunjuk tentang akidah. Petunjuk akidah ini berintikan tentang keimanan dan keesaan Allah dan kepercayaan kepastian adanya hari kebangkitan, perhitungan, serta pembalasan kelak. Kedua, petunjuk tentang syariah. Petunjuk mengenai syariah yaitu jalan yang harus diikuti manusia dalam berhubungan dengan Allah dan dengan sesama insan demi kebahagiaan hidup manusia di dunia ini dan di akhirat kelak. Ketiga, petunjuk tentang akhlak, mengenai akhlak yang baik dan buruk yang harus diindahkan oleh manusia dalam kehidupan, baik kehidupan individual maupun kehidupan sosial. Kisah-kisah umat manusia di zaman lampau, sebagai contoh kisah kaum Sabah yang tidak mensyukuri karunia yang diberikan Allah sehingga Allah menghukum mereka dengan mendatangkan banjir serta mengganti kebun yang rusak itu dengan kebun lain yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit rasanya. Kelima, berita tentang zaman yang akan datang, yakni zaman kehidupan akhir manusia yang disebut kehidupan akhirat. Kehidupan akhirat dimulai dengan peniupan sangkakala, guys. Peniupan sangkakala atau trompet oleh malaikat Israel. Al-Quran mengandung 3 komponen dasar hukum sebagai berikut. Hukum i'tiqadiyah, yakni hukum yang mengatur hubungan rohaniyah manusia dengan Allah SWT dan hal-hal yang berkaitan dengan akidah atau keimanan. Hukum ini tercermin dalam rukun iman. Ilmu yang mempelajarinya disebut ilmu tauhid. Ilmu
ushuluddin atau ilmu kalam. Kedua, hukum amaliyah, yakini hukum yang mengatur secara lahiriah hubungan manusia dengan Allah SWT, antara manusia dengan sesama manusia, serta manusia dengan lingkungan sekitar. Hukum amaliyah ini tercermin dalam rukun Islam dan disebut hukum syara atau syariat. Adapun ilmu yang mempelajarinya disebut ilmu fikih. Yang ketiga, ilmu khuluqiyah, yakni hukum yang berkaitan dengan perilaku normal manusia dalam kehidupan, baik sebagai makhluk individual atau makhluk sosial. Hukum ini tercermin dalam konsep ihsan. Adapun ilmu yang mempelajarinya disebut ilmu akhlak atau tasawuf. Sedangkan khusus hukum syara dapat dibagi menjadi dua kelompok, yakni hukum ibadah, yaitu hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT, misalnya sholat, puasa, zakat, dan haji. Hukum muamalat, yaitu hukum yang mengatur manusia dengan sesama manusia dan alam sekitar. Secara garis besar, penjelasan hukum oleh Al-Quran terdiri dari 3 macam, sebagaimana berikut. 1. Ijmali atau global. Penjelasan Al-Quran bersifat umum, sebagaimana perintah mendirikan sholat dan membayar zakat. Kedua, tafsili atau terperinci. Contohnya hukum waris, tata cara dan hitungan dalam talak, mahram, orang yang haram untuk dinikahi. Tata cara lian saling melaknat antar suami dan istri, dan penetapan hukuman dalam kasus pidana hudud. Isyaraf atau isyarat. Penjelasan Al-Quran hanya sebatas pokok hukum, baik secara isyarat maupun secara ungkapan langsung. Pada ayat tersebut memberikan isyarat hukum yang berlaku kepada budak atau hamba saya, yakni setengah dari besaran hukuman yang ditimpakan kepada orang merdeka, baik hukuman pidana, hukuman hak-hak yang berkaitan. Saran kita sebagai umat Islam harus mengetahui dan memahami Al-Quran sebagai sumber hukum Islam yang pertama dan utama untuk dijadikan landasan atau pedoman hidup bagi manusia. Kita sebagai muslim harus menjunjung tinggi nilai Al-Quran agar dapat diamalkan atau diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari dengan tujuan mengharapkan ridho dan pahala dari Allah SWT. Sekian saya hari ini, jika ada kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan berguna untuk diri saya sendiri dan banyak orang pada khususnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.